Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Asrip Widodo. Kita masih akan berbincang-bincang mengenai masalah keagamaan dengan sederhana, nggak pakai ribet, nggak pakai jelimet. Tema kita masih tentang sholat. Kali ini kita akan membahas tentang syarat sahnya membaca Al-Fatihah. Sahabat sekalian, ternyata membaca Fatihah, apalagi untuk seorang imam, itu tidak asal baca. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan karena kita akan membahas dengan sederhana, maka kita ambil referensi kita juga kitab yang sederhana, yaitu Safinatun Najah. Sahabat sekalian, saya sudah siapkan kitabnya nih kan. Nih, ada 10 ya, 10 ya syarat sahnya membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama, ini saya bacakan satu-satu ya. Yaitu tertib ya, sesuai urutan ayatnya. Jangan dibolak-balik. Habis alhamdulillahirobbilalamin langsung malik yaumiddin. Tidak boleh ya, harus tertib ya, sesuai urutan ayatnya. Yang kedua, terus menerus tanpa terputus oleh perbuatan lain. Misalnya baru membaca alhamdulillahirobbilalamin diselingi dengan sholawat atau dzikir yang lain. Nggak boleh ya. Tapi kalau nanti diselingi dengan misalnya dia bersin ya dan mengucapkan alhamdulillah ya, maka tidak batal sholatnya, cuman Fatihahnya harus diulang lagi. Gitu. Jadi terus menerus tanpa terputus oleh perbuatan yang lain. Yang ketiga, memperhatikan huruf-hurufnya atau makhraj serta tempat-tempat tasdid ya, harus paham. Nanti kita bahas setelah kita baca 10 ini ya, di mana saja tempat tasdidnya. Kemudian yang keempat, memperhatikan tasdid-tasdidnya. Perhatikan itu supaya sah Fatihahnya. Dan yang kelima, tidak lama terputus antara ayat-ayat Al-Fatihah ataupun terputus sebentar dengan niat memutuskan bacaan. Nggak boleh ya diputuskan ya. Kemudian yang keenam, membaca semua ayat Al-Fatihah dan basmalah menurut madhab Syafi'i termasuk salah satu ayat Al-Fatihah. Maka basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim, harus dibaca. Yang ketujuh, ya, tidak menggunakan lahan atau nada atau lagu irama yang dapat merubah makna. Ya, terutama yang merubah makna ini. Kalau nanti tidak berubah maknanya bisa ditolerir. Misalnya membaca alhamdulillah jadi alhamdulillahu. Nah, itu tidak masalah walaupun tidak fasih. Tetapi kalau membaca ihdina menjadi ahdina, maka ini tidak sah. Karena ahdina itu artinya berilah hadiah. Kalau ihdina tunjukkan kami. Nah, ini harus paham ya. Jadi harus ngaji lah. Nah, kemudian jangan sampai nanti mementingkan irama malah merubah-rubah arti. An'amta jadi an'amti. Wah, ini malah jadi mu'annas ini kan. Itu nggak boleh ya. Maka berat ya. Ngaji itu berat, tapi harus ngaji ya. Kemudian yang kedelapan, membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan berdiri ketika sholat fardu. Ya kalau bisa ya. Ya intinya dalam kondisi yang dia memungkinkan. Kalau sedang sakit ya dibaca ketika sedang duduk, kalau masih mampu duduk, kalau baring berbaring. Tapi kalau Anda ada halangan harus berdiri ya. Jadi ini yang kedelapan. Yang kesembilan, memperdengarkan bacaan Al-Fatihah untuk dirinya sendiri. Ini
wa ayyusmi'a nafsahu al-qiraah. Ini saya bacakan apa dia, langsung terjemahnya aja lah. Jadi jangan dibaca dalam hati, tapi baca sekiranya diri kita juga mendengar. Dan yang ke-10, tidak terganggu oleh zikir orang lain. Nah, itu 10 syarat sahnya Al-Fatihah. Nah, kita lihat sekarang di mana saja mesti kita perhatikan tasdid itu. Sahabat sekalian, yang pertama ya, ini tasdid huruf lam jalalah pada lafadz bismillah harus masuk ya. Jangan bismillah ya, tapi bismillah. Mil masuk ke dalam lam ya. Ini bismillah. Yang kedua, tasdid huruf ro pada lafadz ar-Rahman. Jangan al-Rahman atau ar-Rahman. Harus masuk ya ke ar-Rahman. Yang ketiga, tasdid huruf ro pada lafal ar-Rahim. Jangan al-Rahim atau ar-Rahim. Nah, enggak boleh ya, harus masuk ro-nya ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ya. Kemudian tasdid lam jalalah pada lafadz alhamdulillah. Nah, jangan nanti dibaca alhamdulillah ya. Harus masuk lillah ya. Alhamdulillah ya kan. Yang kelima, tasdid huruf ba pada kalimat Rabbil alamin. Jangan dibaca Rabbil alamin. Nah, ini. Jadi harus masuk Rabbil alamin. Kemudian tasdid huruf ro pada lafal ar-Rahman kayak tadi ya. Kemudian ro pada lafal ar-Rahim. Kemudian yang ke-8, tasdid huruf dal pada lafal maliki yaumiddin. Masuk ke huruf dal. Jangan maliki yaumiddin atau maliki yaumildin. Enggak boleh ya, harus masuk maliki yaumiddin. Nah, ini yang ke-8. Jadi ada ya ketentuannya, tidak asal baca ya. Yang ke-9, tasdid huruf ya pada kalimat iyyaka na'budu. Iya, jangan dibaca iya. Iya ya. Ada dua di sini ya. Iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in ya. Iya ya, bukan iya. Harus tasdid ya-nya tuh ya. Jadi double ya. Iya ya, bukan iya. Kemudian yang ke-11, tasdid huruf shad pada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Enggak boleh ihdinas siro. Nah, harus masuk ya pada huruf shad. Ihdinas, nah, udah masuk nah, huruf shad ya. Nah, huruf shad itu ditasdid ya. Dan ke-12, tasdid huruf lam pada kalimat siratal ladzi. Nah, jadi talladzi, jangan siratal ladzi, nah, gitu jangan ya. Siratal ladzi, masuk tol ya kan. Dan yang ke-13, 14 ada dua ini ya. Tasdid dhad dan lam pada kalimat an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, harus masuk, jangan waladdallin. Nah, ini. Jadi ada ya tempat-tempat yang harus diperhatikan, yakni tasdidnya. Dengan demikian maka untuk jadi imam itu mesti betul dulu Fatihahnya kan. Karena kalau tidak betul, apalagi sampai merubah-rubah arti, tidak sah Fatihahnya dan sholatnya juga tidak sah. Karena Fatihah itu rukun dari sholat. Begitu sahabat sekalian, maka ini saya sampaikan supaya kita yang mungkin belum benar Fatihahnya bisa dibenarkan, dibetulkan, ditahsin ya kan. Nah, jangan sampai malu ya, karena kalau imam itu mesti ya harus punya ilmu fikih sholat ya kan, dan dia harus menanggung bacaan makmum nanti. Maka gimana mau menanggung kalau bacanya pun tidak betul. Ini fakiraatul imam lahu qiraatun ya kan. Bacaan imam itu juga bacaan makmum. Maka imam mesti belajar dan ngerti betul tentang ilmu sholat berjamaah. Nah, nih.
Semoga bermanfaat. Terima kasih pada sahabat sekalian dan mohon maaf kalau ada yang kurang dan keliru. Ini sengaja saya tidak baca lafadz teks Arabnya ya, supaya sederhana saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.